selanjutnya. Finally aku sudah sampai. Hai LPD Friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini saya Felix Rimba hadir kembali lagi dan lagi untuk membuat konten seputar beasiswa LPDP. Nah, pada kali ini Felix akan membahas mengenai hal yang paling dasar mengenai beasiswa LPDP. Balik lagi ya ke dasar, karena banyak sekali dari teman-teman yang komentar menanyakan, kan lebih bagus saya dapat LOE dulu atau daftar beasiswa dulu, atau seiring dan seirama keduanya antara daftar beasiswa dan juga daftar perguruan tingginya. Nah, kali ini Felix bakal jawab melalui konten ya, karena capek balasin satu persatu komentar dari kalian. Sebenarnya sih bukan gak mau ya, tapi kayak lebih biar teman-teman tahu aja bagaimana perbandingan ya ketika kalian itu sudah punya LOE dan belum punya LOE. Nah, begini teman-teman. Sini biar aku kasih tahu. Nah, jadi kalau kalian itu sudah memiliki LOE atau belum memiliki LOE, itu tidak masalah, dan itu juga bukan menjadi persoalan yang besar seperti kayak gempa bumi, no gitu. Nah, jadi di sini adalah ketika kamu memiliki keduanya atau ketika kamu memiliki salah satunya saja atau tidak memiliki dua-duanya, itu akan memberikan dampak positif tersendiri gitu ya. Nah, jadi begini. Saya akan bahas dari yang pertama, yaitu ketika kamu sudah memiliki yang namanya LOE, Letter of Acceptance, itu surat keterima kamu di perguruan tinggi. Nah, ketika kamu sudah memiliki LOE pada pendaftaran beasiswa LPDP tahun 2022 ini adalah benefitnya, kamu akan, ketika kamu sudah lulus tahap 1 nih, administrasi gitu kan, nah otomatis kamu tidak akan mengikuti tes berbasis yang skolastik itu. Yang tahap kedua, kamu langsung masuk ke yang ketiga, tes substansi. Seperti itu. Itulah kelebihannya ketika kamu sudah memiliki LOE di kampus tersebut. Gitu. Nah, jadi juga banyak yang nanya, Kak, gimana kalau kampus tujuanku itu tidak ada di listnya LPDP? Nggak bisa dong, teman-teman. Gimana ceritanya gitu kan? Kalian mau masuk ke LPDP, dan itu tidak ada di listnya si LPDP. Itu nggak mungkin, teman-teman. Kampus tujuan kalian atau prodi tujuan kalian itu harus ada di listnya LPDP kalau kalian mau masuk ke LPDP. Kecuali tadi kalau kalian mau masuk ke beasiswa lain, itu terserah kalian mau gimana. Tapi kalau kalian pingin masuk ke beasiswa LPDP, itu harus mengikuti dari listnya daftar perguruan tinggi dan prodi yang ada di LPDP, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tahun ini jurusan saya tidak buka, bagaimana? Ya saya tidak tahu gitu kan. Itu tergantung ke orang-orang LPDP. Saya tidak tahu hal itu. Saya bukan orang-orang yang meregulasi atau membuat kebijakan seputar perguruan tinggi di LPDP, enggak teman-teman. Jadi memang apa yang sudah ada di buklet itulah pegangan kalian gitu. Ketika jurusan kalian tidak ada di situ, jangan salahkan saya gitu. Jangan bertanya kayak seolah-olah saya yang tahu semuanya, enggak gitu. Kalian itu harus, ya kalau nggak ada berarti kan tuh harus ya coba beasiswa lain atau tunggu lagi di tahun periode lain, mana tahu ada jurusan kalian itu di LPDP, seperti itu. Gitulah teman-teman, jangan menyalahkan saya nggak tahu apa-apa. Nah, yang kedua adalah ketika kalian tidak memiliki LOE. Nah, di konteks ini adalah LPDP sedang membuka pendaftaran beasiswa LPDP. Nah, jadi bagi kalian-kalian yang belum memiliki LOE, silahkan daftar beasiswanya dulu gitu kan, sembari mengikuti nanti daftar perguruan tingginya. Nah, ketika kalian gitu ya sudah memiliki beasiswanya gitu, nanti ketika kalian sudah lulus tahap 1, tahap 2, tahap 3, lulus tuh dinyatakan sebagai awardee LPDP. Nah, ketika kalian mendaftar di perguruan tingginya, otomatis ya kalian tuh punya kelebihan tersendiri gitu ya. Ini saya bandingkan ada 2 orang gitu. Nah, orang pertama ini adalah dia mendaftar di kampus A. Kalian berdua sama-sama mendaftar di kampus A, di mana orang pertama itu menggunakan beasiswa sendiri atau bayar sendiri ya bisa dibilang. Nah, kalau yang kedua itu dia bayarnya melalui LPDP atau beasiswa apapun itu. Nah, ketika kalian itu 2 orang ini gitu kan, pastikan yang lebih lebih diutamakan gitu kan, yang sudah memiliki beasiswa gitu ya. Artinya adalah bukan itu sebagai seperti bakal lulus gitu ya, otomatis bakal lulus di perguruan tinggi, itu enggak gitu, tapi memang itu sebagai bahan pertimbangan dari si perguruan tingginya untuk menerima kalian, seperti itu. Walaupun memang mereka itu punya passing tersendiri untuk menerima kalian di perguruan tinggi
yang kalian tuju gitu. Nah, kalau saya kemarin itu pengalamannya seperti itu teman-teman. Saya daftar beasiswanya dulu karena memang saat itu kampus saya belum buka, ya kan. Saya itu kemarin ikutnya di batch 2 gitu kan, di tahap kedua itu tahun 2021. Nah, saat itu kampus saya belum buka, dimana saya mengikuti beasiswanya dulu dari tahap 1, tahap 2 hingga tahap ketiga. Nah, di situ beasiswanya itu alhamdulillah lulus, saya sudah diterima. Alhamdulillah teman-teman, pada bulan Desember 2021 saya dinyatakan lulus sebagai awardee beasiswa LPDP batch 2. Nah, kemudian tidak begitu lama ya, di tanggal 11 Januari saya mendaftar di Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, itulah yang membuat saya tidak lama-lama menunggu ya, dari kelulusan beasiswa ke masuknya perguruan tinggi seperti itu. Nah, di situ dengan PD-nya saya melampirkan saya itu dari sponsor dari LPDP ke mendaftar untuk ke perguruan tinggi tersebut. Alhamdulillah saya dinyatakan lulus begitu di kampus tujuan. Nah, artinya adalah bukan semata-mata karena beasiswa tadi saya bisa lulus di kampus tersebut, tapi karena juga usaha saya. Jadi jangan kalian berpikir bahwasanya kalau saya tuh sudah lulus beasiswa LPDP artinya kampus mana tidak mau menerima saya gitu. Jangan seperti itu kalian berpikir. Tetaplah berusaha dan belajar bagaimana supaya untuk meluluskan kampus. Karena tidak jarang juga dan bukan tidak ada kasus ya kalau yang sudah lulus LPDP lulus juga wajib pasti lulus di kampusnya. Tidak seperti itu konsepnya teman-teman. Nah, jadi LPDP itu memberikan kalian waktu 1,5 atau 2 tahun, saya lupa, kurang lebih segitu, untuk mencari kampus dan atau LOE-nya. Jadi bagi kalian yang belum punya LOE jangan khawatir, kalian masih punya kesempatan 1,5 tahun atau 2 tahun itu untuk mencari LOE tadi. Seperti itu teman-teman. Tetap semangat dan jangan putus asa teman-teman. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.